Iya, yang kemarin kan. Tuh, iya. Nggak suka gua. Hah? Live kita nggak ada suaranya. Kok nggak ada suaranya sih? Ada loh. Halo guys. Halo guys. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai subjek, hak dan kewajiban hukum. Yang kedua yaitu objek dan peristiwa hukum. Yang ketiga adalah konsep dan implementasi ruang publik dan ruang private. Selamat menonton. Bye bye. Subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtssubject, yang artinya adalah pendukung hak dan kewajiban. Hak hukum adalah hak yang didasarkan pada hukum dan lebih banyak bercerita tentang masalah hukum dan sosial. Sedangkan kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus ditaati dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian atau tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum atau menggerakkan hukum. Peristiwa hukum dapat terjadi dalam berbagai ranah seperti perdata, pidana, maupun administrasi. Peristiwa hukum positif contohnya adalah perkawinan, kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan contoh peristiwa hukum negatif adalah transaksi jual beli narkotika. Konsekuensi peristiwa hukum adalah dampak pada hak, kewajiban, atau status seseorang atau entitas hukum lainnya. Peristiwa hukum dapat menimbulkan akibat hukum seperti yang pertama, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Dan yang terakhir, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Publik dan ruang private adalah ruang yang saling terhubung dan memiliki peran penting dalam mendefinisikan ruang sosial. Berikut adalah konsep dan implementasi ruang publik dan ruang private. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses secara terbuka menggunakan sumber daya umum dan digunakan untuk kinerja dan peran publik. Contoh ruang publik adalah jalan, taman, kota, lapangan olahraga, plaza, dan pedestrian. Ruang private adalah yang memiliki dan dikelola oleh satu orang, keluarga, atau lembaga. Ruang private memiliki kepemilikan pribadi, pengendalian secara pribadi, dan keterbatasan akses terhadap publik. Implementasi ruang publik. Penerapan ruang publik pada bangunan dapat dilakukan dengan integrasi antar ruang terbuka, strategi desain untuk menarik pengunjung, proses pembentukan ruang publik yang memandang ruang sebagai wadah hubungan antar manusia. Ruang publik dan ruang private memiliki peran penting dalam mendefinisikan ruang sosial. Identitas individu dan kolektif diekspresikan melalui dekorasi rumah sehingga pemisahan tegas antara ruang publik dan ruang private adalah masyarakat menjadi kabur. Itulah tadi pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah. Time scene. Oh ya ada loh ya. Ada loh ya. Kan kok dan jika salah dan kewajiban. Bisa. Ngapa? Terus? Berapa? Kenapa jauh? Iya nih, jangan kemana. Oh. Enggak loh, iya itu maksud gua tadi tuh. Maksudnya gua bacanya cuman Itu subjek hukum. Ini
objek hukumnya cuma satu.